Saya adalah pegawai negeri. Di zaman kuno itu artinya keturunan menteri besar. Hanya pekerja kontrak. Memang kenapa? Gajinya $2.500 sebulan. Lagi pula tidak ada yang tahu uangmu didapatkan dengan cara seperti apa. Jaga ucapanmu ya. Usiamu sudah 26 tahun. Apa itu masih pantas disebut wanita? Walau kamu memberiku uang pun aku tetap tidak mau. Usiaku 48 tahun, memang kenapa? Pria usia 40 tahun itu sedang matang-matangnya. Pergi. Lupakan soal mendaftarkan pernikahan. Sebaiknya kamu pertimbangkan untuk memberiku keluarga Zhao seorang anak laki-laki yang sehat. Baru setelah itu aku beri kamu status. Enyahlah. Kenapa semuanya orang-orang aneh seperti ini? Tidak apa-apa. Masih ada yang lebih baik. Ibu kenapa? Nona Ruan, saya tahu ada rumah sakit di dekat sini. Saya akan mengantarkan kalian ke sana. Baik, terima kasih. Bagaimana dia bisa tahu marga Kuruan? Ibumu memiliki golongan darah yang langka. Tuan Ji saat ini adalah satu-satunya orang yang bisa mendonorkan darah untuk ibumu. Cobalah pergi menemuinya. Halo Tuan Ji, nama saya Ruan Qing. Saat ini ibu saya mengalami anemia berat, sangat membutuhkan transfusi darah. Anda adalah satu-satunya orang yang bisa mendonorkan darah untuk ibu saya. Lalu? Asalkan Anda bersedia mendonorkan darah untuk ibu saya akan menyetujui apapun permintaan Anda. Kamu yakin? Segala syarat bisa kamu setujui? Aku akan membantu mendonorkan darah untuk ibumu, tapi kamu harus menikah denganku. Apa? Kamu tidak berniat mengambil ginjalku, kan? Atau ini kisah cinta yang menyiksa? Aku beritahu ya, sekarang ini zaman hukum. Jangan berpikir karena kamu tampan, kamu bisa sesukamu. Kamu terlalu banyak berkhayal. Cucu kesayanganku, apakah nenek masih bisa melihat hari pernikahanmu nanti? Aku hanya ingin mengabulkan keinginan nenek saja. Ibu juga pasti merasa cemas soal pernikahanku. Jadi, aku setuju. Halo Nyonya Ji. Begitu saja aku sudah menikah. Tapi Tuan Ji jauh lebih baik daripada pria-pria kencan buta itu. Sudah sampai. Mulai hari ini, kamu akan pindah ke rumah kita. Gawat, aku akan terlambat bekerja. Terima kasih sudah mengantarku hari ini. Ruan King, akhirnya aku berhasil menikahimu. Halo Ibu. Maksudku, terima kasih atas bantuannya. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Cing Cing, CEO yang sangat kamu kagumi itu akhirnya datang ke kantor hari ini. Benarkah? Dulu dia hampir selalu ada di kantor, tapi sejak kamu datang dia menghilang. Dia benar-benar sangat tampan. Tunggu, aku kan sudah menikah. Apa kalian pantas menghayal tentang CEO? Rapikan dokumen-dokumen ini. Tiap hari kerja tidak becus, tidak punya inisiatif sama sekali. Aku tidak tahu kenapa perusahaan merekrutmu. CEO sudah datang. Selamat siang, Pak CEO. Ruan King, kenapa kamu selalu ceroboh begitu? Maafkan saya, CEO. Ceo, Entah koneksi dari mana dia bisa masuk. Pikirannya sama sekali tidak pada pekerjaan ini. bukankah kamu yang melemparkan dokumen-dokumen ini padaku? Aku, Jian Li adalah CEO Grup Ji. selesaikan sendiri pekerjaanmu. Jika tidak sanggup, silakan mengundurkan diri. CEO masih tetap sangat tampan. Siapapun calon istrinya kelak, pastilah musuh bagi seluruh rekan kerja wanita di perusahaan ini. Ruan Qing, kamu sudah menikah? Apa yang kamu katakan saat wawancara? Bukankah kamu bilang masih lajang? Apa kamu datang ke perusahaan ini hanya untuk merawat kehamilan? Seperti apa rupa suamimu? Ayo tunjukkan pada kami.
Coba aku lihat. Tidak usah lihat lagi. Buku nikah ini baru diambil hari ini. Besok aku akan traktir kalian semua permen pernikahan. Masuklah, datang ke kantor sekarang. Tunggu saja sampai kamu dipecat. Kurasa suamimu pasti kakek-kakek botak berumur 50 atau 60 tahun. Hei, gadis-gadis zaman sekarang, demi uang mereka benar-benar. Untuk apa Bapak memanggil saya ke sini? Kenapa tadi kamu tidak membiarkan mereka melihat buku nikahnya? Kamu pikir aku tidak pantas dibanggakan? Aku hanya takut para penggemarmu akan menghabisiku. Menurutku, menyembunyikan hubungan kita bisa lebih menunjukkan kemampuan kerjaku yang sebenarnya. Tapi kamu sudah merindukanku sekian lama? Tidakkah kamu berencana melakukan sesuatu? Bukan begitu. Tidak seperti itu. Jangan bicara sembarangan. Dia benar-benar sangat tampan. Presiden Ji, sekarang ini jam kerja. Kalau begitu akan kukatakan pada mereka untuk pulang sekarang. Bukan itu maksudku. Tunggu aku saat pulang kerja, kita pulang bersama. Apa? Pulang bersama sang direktur utama? Nanti rekan-rekan kerja bisa melihat kita. Presiden Ji, kebetulan sekali. Bukan kebetulan? Bukankah sudah kubilang untuk menunggu sampai kamu pulang kerja agar bisa pulang bersama? Dasar pembohong kecil. Hubungan kita, bukankah sudah disepakati untuk tetap dirahasiakan selama di kantor? Ini salah paham, benar-benar salah paham. Aku cuma mau pergi ke toilet sebentar. Kamu dilarang keras membocorkan hubungan kita di kantor. Pokoknya tidak boleh. Kenapa kemarin bos memanggilmu? Dia tidak menyulitkanmu kan? Tidak, bagaimana mungkin? Hanya saja, aku tidak sengaja menyerempet mobilnya. Jadi dia menyuruhku untuk mengurus masalah mobil itu. Tamatlah riwayatmu. Sudah menyerempet mobil mewah milik bos. Tidak tahu berapa besar ganti rugi yang harus dibayar. Apa katamu, apa menyerempet mobil sampai pojokan ke dinding? Ini pasti seperti di cerita drama si bos sombong yang jatuh cinta padamu. Jangan salah paham dulu. Tadi itu, aku hanya tidak sengaja terpeleset. Sudah kuduga hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Kalian sudah lupa dengan Nona Muzen. Kalian sepertinya terlalu banyak menonton drama. Muzen. Menyerempet mobil? Memangnya kamu punya uang buat beli mobil? Paling-paling cuma sepeda sewaan. Setiap hari kerjamu hanya berkhayal saja. Pesan dariku tidak dibalas. Tapi kamu malah asik mengobrol dengan orang lain. Asisten Chen, panggil Ruan-Ruan masuk ke sini. Nona Ruan, bos meminta Anda datang ke kantornya. Lihatlah. Bos memanggil Ruan King lagi. Itu gara-gara menyerempet mobil mewahnya. Aku tidak membayangkan berapa besar ganti rugi yang dia minta. Memang benar. Bisa berduaan saja dengan bos? Aku benar-benar iri. Kemarilah, bekerja di sini saja. Kenapa? Karena kamu sibuk mengobrol di luar dan tidak memedulikanku. Itu semua komunikasi kerja yang wajar kok. Memangnya, apa aku memintamu bekerja di sisiku? Ada masalah? Tidak, aku akan turuti apapun katamu. Ambilkan berkasku. Istriku, mau kemana? Esther, ada orang datang. Aku harus menghindar sebentar. Kenapa harus menghindar? Bukankah kemarin kamu bersikap genit kepadaku di kantor? Itu kecelakaan. Jangan menyebarkan fitnah. Aku tidak peduli, pokoknya kamu harus bertanggung jawab padaku. CEO. CEO. Ini berkas yang Anda minta. Baiklah.
kamu keluar dulu. Apa aku tidak sengaja menabrakmu? Biar ku tiup sebentar agar tidak sakit. Nyonya CEO perhatian sekali. Asisten Chen tahu. Hobi Nyonya Ji agak aneh ya. Suka sekali bersembunyi di bawah meja. Asisten Chen sudah tahu semuanya, tapi kamu tidak memberitahuku lebih awal. Kamu juga tidak pernah bertanya? Aku ingin memberitahu seluruh dunia bahwa kamu adalah wanitaku. Tapi kalau istriku tidak mengizinkan, ya sudah. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Baik. Tidak akan beritahu siapapun. Aku menurut padamu. Asisten Chen dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Dia bukan orang asing. Jika kadang kamu tidak bisa menemukanku, kamu bisa mencarinya. Dengan begitu aku baru bisa tenang. Kenapa asisten Chen terlihat sedikit familiar? Mungkin wajah saya pasaran. Saya keluar dulu. Jangan melihatnya, lihatlah aku. Tunggu sebentar. Berikan barang-barang itu padanya. Saya masih harus mengambil dokumen. Apa yang ingin Anda lakukan? Cuci buah-buahan ini, lalu bagikan kepada semuanya. Maaf, Anda adalah. Saya adalah tunangan Yanli. Ini pertama kalinya saya bertemu semuanya, jadi saya bawakan buah untuk kalian cicipi. Tunangan? Anda adalah Nona Muzen? Wah, memang pantas menjadi calon istri bos. Aura dan karismanya sungguh luar biasa. Putri keluargamu, benar-benar pasangan yang serasi dan sederajat dengan bos kami. Apa pasangan favoritku akan berakhir? Aku dan Yanli akan segera menikah. Aturan lama, jika ada orang tak tahu malu yang mendekatinya, laporkan kepadaku. Nonamu, saya ingin melapor. Ruancing ini setiap hari mencari alasan untuk berada di kantor Presiden Ji. Pecat dia. Kamu dengar itu? Istri bos menyuruhmu angkat kaki. Ada keributan apa ini? Yanli, apa maksud dari semua ini? Kejutan. Nanpei? Lepaskan? Apa aku tidak salah lihat? Tadi itu dua pria tampan berebut Ruancing, kan? Benar sekali. Lagi pula Ruancing ternyata menolak Tuan CEO. Lalu pria tampan satunya itu siapa? Pegang ini. Jadi ini suami hasil pernikahan kilatmu itu? Nikah kilat. Kepalaku agak pusing. Aku pergi dulu ya. Orang-orang miskin zaman sekarang ini sangat suka menikah tanpa modal dan nikah kilat. Yanli, pernikahan kita nanti harus dirayakan dengan sangat mewah. Siapa yang bilang mau menikah denganmu? Tapi kan kita tumbuh besar bersama. Memangnya kalau tumbuh besar bersama artinya harus menikah denganmu? Kalau begitu aku harusnya menikah dengan kakak laki-lakimu saja. Mulai sekarang jangan datang lagi ke perusahaanku. Kamu sungguh sudah menikah? Kenapa kamu tidak memberitahuku soal pernikahanmu? Kenapa harus menjelaskan padanya? Bukan begitu, aku bicara padamu. Kamu bicara dengan siapa? Jangan-jangan dia orangnya? Apa kamu sudah gila? Kalau kamu ingin menikah, aku juga bisa melakukannya. Kita kan sudah tumbuh besar bersama. Siapa bilang yang besar bersama harus menikah? Saat itu situasinya sedang mendesak. Pernikahanku dengannya tidak sungguhan. Cerai? Pokoknya kalian harus cerai. Atas dasar apa dia menyalip antreanku? Menganjurkan orang bercerai itu akan mendatangkan kualat? Ruan-Ruan, Muzen dia? Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Cepatlah kembali bekerja. Sepertinya hubungan kalian tidak terlalu baik. Tidak seperti kami yang sudah kenal belasan tahun. Ruan-Ruan, tidak pantas kalau kamu bersikap begini kan? Aku sengaja datang ke perusahaan hanya untuk memberimu kejutan. Pantas, sangat pantas kok. Sana pergi, biarkan asisten Chen yang mengantarmu pulang. Baju ini sangat mahal loh. Nona Ruan, tadi aku salah. Mohon maaf ya, aku mengadakan pesta kepulangan, dan aku mengundangmu untuk datang. Aku pergi? Sepertinya kurang pantas. Tenang saja, Yanli juga akan datang. Yanli adalah temannya atau putri keluargamu. Apakah sulit untuk menolaknya? Oh, benar juga. Ini pesta kostum. Kami semua berdandan sebagai putri Disney, dan kami masih butuh satu orang Cinderella. Tidak apa-apa, semuanya pakai topeng. Datang saja ya.
Ruan Qing. Seorang badut kecil tak berguna, sepertimu juga, berani mengincar Yan Li? Jadi kamu yang bernama Ruan King ya? Memakai topeng sejelek ini? Apa wajah aslimu jauh lebih buruk daripada topeng itu? Lucu sekali. Pakaian macam apa yang kamu pakai ini? Sepertinya kamu datang untuk menjadi pelayan kami, ya? Nonamu, apa maksud dari semua ini? Tema perjamuannya sudah diganti. Aku sudah mengirim pesannya di grup. Aduh, maaf ya. Ku lupa. Kamu bukan bagian dari kalangan atas kami, jadi kamu tidak ada di grup itu. Biar aku lihat wanita penggoda yang merayu tunangan Muzen kami ini. Seperti apa sebenarnya rupa aslimu? Teman-teman, lihatlah dia. Wajahnya tampak seperti seekor anjing peliharaan. Mana ada anjing peliharaan yang semanis dia? Tapi kalau kamu mau mencoba menggonggong sebentar, aku bersedia mengenalkanmu pada beberapa pria kaya yang tidak mementingkan wajah. Nonamu, inikah yang kamu sebut sebagai etiket kalangan atas? Pantas saja Yan Li tidak menyukaimu. Kenapa kamu pura-pura suci? Kamu hanya menggunakan cara kotor untuk menggoda Yan Li saja. Menggoda? Siapa tahu dia memang bersedia digoda olehku? Yan Li, Anda sudah dengar sendiri, dia memang sengaja ingin menggoda Anda. Ji Yan Li, apa yang Anda lakukan? Anda Nona Jia Group, kan? Mulai hari ini, perusahaan Ji, saya, tidak akan menjalin kerjasama lagi dengan keluarga Jia. Ji Yan Li, Anda ingin membela orang miskin ini, hingga menyinggung keluarga Jia? Keluarga Jia kecil seperti itu, sama sekali tidak ada dalam pandangan saya. Tetapi mulai sekarang, siapapun di antara kalian yang berani menindas karyawan saya, aku pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Anak kurang ajar, apa yang telah kamu perbuat? Kamu akan menghancurkan keluarga Jia kita. Jika tidak bisa membawa kembali keluarga Ji, jangan pulang. Ayah. Ayah, Yan Li, aku salah. Mohon maafkan aku kali ini saja. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Muzen, semua yang kulakukan ini hanya demi dirimu. Kamu harus membantuku bicara sepatah kata saja. Yan Li, barusan dia sudah mengakui sendiri. Kalau dia sengaja menggoda Anda, dia berniat buruk kepada Anda. Menggodaku? Aku bahkan belum merasakannya. Jadi kamu punya kemampuan seperti itu. Sepertinya kamu harus lebih banyak berlatih lagi. Ji Yan Li, kembali ke sini. Tadinya aku tidak percaya, tapi sepertinya sekarang, Ruan Qing ini memang punya niat yang tidak murni. Muzen, jangan takut. Selama mereka belum menikah, masih ada waktu. Kami akan membantumu merebut pria itu kembali. Ruan Qing, aku akan membuat perhitungan denganmu. Ji Yan Li, kalau saja tadi aku tidak mengingatkanmu, apakah kamu akan menceritakan soal pernikahan kita kepada mereka? Bukankah kita sudah sepakat untuk merahasiakannya? Apa di luar pun tidak boleh mengatakannya? Benar juga. Apa kamu benar-benar tidak perlu ke rumah sakit? Tentu saja tidak perlu. Karena dokter hanya akan menyalahkan kita karena datang terlambat, karena lukanya sudah sembuh. Terima kasih. Hanya ucapan terima kasih? Kamu bahkan tidak merayu aku sedikit pun. Ini semua salahku. Ji Yan Li, kamu sangat baik padaku. Sampai membuatku berhalusinasi kalau kamu sangat menyukaiku. Seandainya itu bukan halusinasi, mau apa kamu? Memasang sabuk pengaman? Aku berikan contoh untukmu. Berhentilah di depan gerbang kantor saja. Nanti dilihat oleh rekan kerja yang lain. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang menunggumu merayuku. Bukankah semalam sudah kuberikan contohnya? Halo CEO. Halo CEO. Kebetulan sekali, saya kebetulan ada sesuatu yang ingin dilaporkan kepada Anda.
kamu akan terlambat. Apa kamu biasanya datang terlambat ke kantor seperti ini? Coba lihat, sekarang jam berapa? Bukan begitu, saya tadi sedang. Ruan Ching, Kai Cheng Group, kamu yang akan pergi bernegosiasi. Kai Cheng Group? Itu sangat sulit. Lagi pula itu bukan klien milik Yuan Ching. Sulit atau tidaknya, itu tergantung pada kemampuannya. Jika tidak mau pergi, pergi saja sekarang juga. Mr. Wang, Ya, semuanya sudah diatur sesuai perintah Miss Jia. Dan Nona Mushen, dia sudah berangkat. Mr. Wang, lama tidak berjumpa. Baik, silakan duduk. Mengenai tawaran kerjasama Anda, pihak saya masih memiliki minat. Mr. Wang, Anda sudah mengenal produk kami. Bekerja sama dengan kami pasti akan menguntungkan kedua belah pihak. Sekarang banyak perusahaan yang mencariku untuk bekerja sama. Gadis biasa sepertimu ingin menjalin kerjasama denganku tanpa pengorbanan apapun. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Seharusnya kamu meminum minuman ini sekarang, kan? Mr. Wang, saya sudah meminumnya. Jika hari ini Anda tidak berencana untuk membahas masalah pekerjaan, maka saya permisi pergi dulu. Kamu ternyata cukup keras kepala. Begini saja. Tadi saat saya sedang berenang, jam tangan saya jatuh ke dalam air. Kamu bantu ambilkan untuk saya, maka saya akan segera menandatangani kontrak ini. Bagaimana menurutmu? Yan Li begitu luar biasa. Aku harus bekerja lebih keras untuk menunjukkan hasil. Sekeras apapun kepalamu, bukankah akhirnya jatuh ke tanganku juga? Beraninya kamu menyentuh orangku? Presiden Ji, dia melakukannya atas kemauan sendiri. Saya tidak tahu kalau dia adalah wanita Anda. Sekarang kamu sudah tahu? Aku akan memberitahumu apa akibat dari menyentuh wanitaku. Bukan saya pelakunya. Itu manajer Liu dari perusahaan Anda. Dia yang menyuruhnya datang sendiri ke sini. Hubungi polisi. Jalan. Ruan King, kamu sekarang tidak dalam keadaan sadar. Jian Li, Godaannya lumayan juga. Teruskan usahamu. Sudah bangun ya? Kalau begitu kamu bisa melepaskanku sekarang? kamu. Apa sesuatu telah terjadi di antara kita semalam? Ruan King, aku ingatkan kamu. Kita adalah suami istri yang sah. Semuanya dilakukan secara resmi. Memang benar begitu? Tapi kita, Hubungan kita ini benar-benar sah di mata hukum. Nyonya Ji, bisakah beri aku status yang jelas? Berita besar, berita besar. Ternyata direktur sudah lama menikah diam-diam. Kabarnya hari ini dia akan segera mengumumkannya secara resmi bersama Nyonya CEO. Pasti orang itu adalah nonamu. Mereka berdua adalah pasangan yang sangat serasi. Benar sekali. Asisten Chen berpesan secara khusus padaku untuk menjaganya dengan baik, karena ini hadiah dari direktur untuk istrinya. Aku dengar kalung di dalamnya bernilai lebih dari $1 juta. Lebih dari $1 juta? Iya, betul.
Kamu harus benar-benar menjaganya dengan hati-hati. Tentu saja. Direktur? Nonamu. Ah, bukan. Halo, Nyonya. Di mana, Nyonya? Ceo? Di mana kalungnya? Pasti ada seseorang yang mencurinya. Ruan King, kenapa kalung ini ada di dalam tasmu? Tidak, nyalimu benar-benar besar ya. Beraninya kamu mencuri kalung milik Nyonya dari CEO? Ruan King, kalung ini bernilai lebih dari $1 juta. Kamu berani sekali mencurinya. Benar sekali, bahkan secara terang-terangan menyimpannya di dalam tas. Berakhirlah sudah. Kali ini kamu akan mendekam di penjara. Kalung ini. Jangan menyangkal. Buktinya sudah sangat jelas, apalagi yang mau dikatakan. Periksa kamera pengawasnya. Dan lihatlah siapa yang sebenarnya telah mencuri kalung ini. Apa kamu tidak tahu kalau kamera pengawasnya sedang diperbaiki 2 hari ini? Kamu pandai sekali ya memilih waktu untuk melakukan kejahatan. CEO nyalinya benar-benar sangat besar. Anda tenang saja, saya akan segera memecatnya. Ruan King, kamu boleh pergi dari sini. Gaun ini sangat cocok untukmu. Nyonya, Nyonya, ini adalah Nyonya saya, Ruan King. Nyonya. Izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah istriku, Ruan Ching. Ceo, yang tadi itu hanya kesalahpahaman. Aku selalu merasa bahwa Nona Ruan King dan Anda adalah pasangan yang sangat serasi. Aku masih ada pekerjaan. Kalian lanjut saja dulu ya. Apa kamu sadar, CEO sekarang terasa sangat aneh? Padahal, manajer Liu sudah berbuat seperti itu tadi. CEO malah membiarkannya pergi begitu saja. Kamu merasakannya juga? CEO yang dulu tidak pernah seperti ini. Sekarang istri CEO benar-benar luar biasa. Apa? Ada apa dengan istri CEO? Maksud kami, CEO dan istrinya benar-benar terlihat sangat serasi. Bagus, kalian punya penglihatan yang tajam. Bonus bulan ini aku lipat gandakan 2 kali lipat. Yanli, bisa tolong masuk sebentar? Bisakah kamu membantuku menarik resletingnya? Ini tersangkut di rambutku. Aku tidak bisa melepaskannya. Sudah lepas belum? Oh iya. Bagaimana kamu bisa tahu ukuran bajuku? Segala hal tentang Nyonya Ji, aku mengetahuinya dengan baik. Bagaimana bisa aku dibuat begitu terpana dan hilang arah oleh ketampanannya? Tidak, sepertinya aku benar-benar pusing. Ruan. Akhirnya bangun juga ya. Sudah jam 9, aku harus ke kantor. Ruan King sedang demam. Berikan pengumuman. Dia akan izin hari ini. Aku sudah membantumu mengajukan izin. Kamu bisa istirahat dengan tenang hari ini. Aku pergi ke G Corporation untuk membahas kerjasama hari ini, tapi tidak melihatmu. Aku sedang demam hari ini. Jadi aku mengambil cuti sehari. Kalau begitu aku akan segera ke sana. Istriku mau istirahat. Ada urusan apa kamu kemari? Tunggu dulu, kami sedang sangat sibuk. Tidak perlu bicara lagi. Sampai jumpa. Kurangi bermain ponsel. Demammu ini, pastilah gara-gara kebanyakan main ponsel. Minumlah bubur ini, aku sendiri yang memasaknya. Siapa sih harus datang di jam seperti ini? Ruan. Siapa itu? Kenapa kamu langsung tutup pintu tanpa bicara? Kenapa kamu malah tutup pintu? Nanpei, kenapa kamu datang ke sini? Aku ingin melihat apa demammu sudah turun. Tuan Besar, bagaimana ceritanya Anda sempat mampir ke sini? Sungguh sebuah kejutan besar. Kenapa memangnya? Aku ingin menjenguk sahabat masa kecilku Ruan. Apakah ada masalah?
Datang saja sesukamu. Kenapa malah membawakan sesuatu untuk istriku? Kamu benar looking merepotkan diri sendiri ya. Ruan-Ruan datang terburu-buru, jadi tidak membawa apapun, hanya membawa bubur 8 rasa kesukaanmu. Ayo segera diminum selagi panas. Ruan King, pilih salah satu dari 2 mangkuk ini. Kalau begitu aku pilih yang ini. Sudah ya? Setelah minum habis, kamu boleh pergi. Kenapa terburu-buru sekali? Kebetulan perutku juga lapar. Kamu tidak keberatan kan kalau aku minum sedikit? Aku beritahu ya, Presiden Ji. Rasa buatanmu ini tidak enak, masih perlu banyak belajar. Ruan-Ruan tidak suka rasa yang seperti ini. Aku pergi dulu. Yanli, aku kira kamu sudah tidak mau memedulikanku lagi. Kejadian di pesta kemarin benar-benar hanya kesalahpahaman. Aku mencarimu ke sini hanya untuk membicarakan proyek Tianchen. Untuk proyek sekecil itu, perlukah kamu sendiri yang membicarakannya denganku? Apa ini demi Ruan Qing? Aku berencana menggunakan 1% saham G Corporation untuk ditukar dengan kerjasama proyek jangka panjang Tianchen. Kamu melakukan ini agar Ruan Qing tetap tinggal di G Corporation? Soal dia tinggal atau tidak, itu aku yang menentukan. Aku hanya tidak ingin melihat lagi ada orang yang memanfaatkan kerjasama sebagai alasan untuk mendekati Yuan King. Yanli, tidakkah kamu mau menemaniku makan dulu sebelum pergi? Sekarang aku adalah pria yang sudah beristri, aku sudah menikah, jadi rasanya kurang pantas. Lantas kenapa? Kalian berdua bukan dari dunia yang sama. Lambat laun kalian pasti akan bercerai. Apa ada urusannya denganmu? Istriku mencariku, sampai di sini saja. Ya ampun, King Ching. Kamu bahkan bisa mendapatkan proyek Tianchen. Kamu sungguh luar biasa. Cepat lihat beritanya. Penjahat mesum uang itu sudah ditangkap. Wang CEO Wang Ziqiang telah didakwa atas berbagai tuduhan kejahatan. Dia mengalami kecelakaan mobil saat mencoba melarikan diri dan sekarang dia tidak sadarkan diri. Oh iya, Ruan Qing. Saat kamu pergi menemui Mr. Wang waktu itu, kamu tidak apa-apa kan? Tidak, aku tidak apa-apa. Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Pasti Mr. Wang telah mengganggumu, sehingga CEO turun tangan demi menegakkan keadilan. Xiaoke, menurutmu jika aku ingin berterima kasih kepada seseorang, sebaiknya aku memberinya apa? Itu untuk CEO kan? Bagaimana kalau kamu menyiapkan makan malam romantis dengan Lilin? Suasananya pasti akan sangat terasa. Yanli, terima kasih atas bantuanmu soal Mr. Wang kemarin. Sepertinya makanan ini ada berkat bantuan dia juga, ya. Ah, benar juga. Sebentar lagi nenek akan datang ke sini. Nenek, apa beliau masih belum tahu tentangku? Apakah beliau tidak akan setuju? Kamu kenapa? Terkena air panas. Jangan bergerak. Yanli, aku tidak apa-apa. Aku hanya tersiram air panas sedikit. Lain kali berhati-hatilah. Xiaoyan, nenek datang. Akhirnya aku bisa melihat cucu menantuku. Xiaoyan pun akhirnya bisa mewujudkan impiannya untuk menikahimu. Istilah anak muda zaman sekarang, kamu itu cinta sejatinya. Apa? Nenek hanya bicara sembarang. Jangan dipikirkan. Ayo makan dulu. Nenek? Nenek, ini kalung yang nenek minta saya. Pesankan khusus dari luar negeri. Baru saja sampai hari ini, saya sengaja mengantarkannya langsung untuk nenek. Wah, seleramu Jen sungguh luar biasa. Nenek, asal nenek tahu saja, saya sampai meminta bantuan banyak teman untuk meminta maestro terkenal asal Prancis membuatnya. Jadi ini adalah satu-satunya di dunia. Terima kasih banyak ya, Muzan. Asal nenek menyukainya. Aku menyukainya, dan pasti Ruan-Ruan akan lebih menyukainya. Ruan-Ruan?
Yang nenek maksud itu Ruan Qing? Ini adalah hadiah dariku dan Xiaoyan. Untuk diberikan kepada Ruan. Terima kasih, Nenek. Anda sudah sangat berbaik hati. Kau sungguh ingin berterima kasih padaku? Segala beri aku cicit. Sudah cukup tinggal di ruangan yang sama, tapi kenapa kita harus tidur di satu ranjang yang sama? Nenek terkadang datang berkunjung. Jika dia datang dan melihat kita tidur di kamar terpisah, dia pasti akan curiga. Dan kamu pasti tidak ingin dia menceramahi kita, kan? Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Tapi, aku merasa sedang masuk ke dalam perangkapmu. Tidurlah. Oh iya. Soal cinta sejati yang nenek bicarakan tadi. Cinta sejati apa? Sudah kubilang itu hanya omong kosong nenek saja. Begitu gugupnya, sudah kuduga. Saat kamu mengetahui kebenarannya nanti, jangan menyalahkan aku, ya. Aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan agar Nenek Ji mempercayaimu. Tapi beritahu kamu, gadis sepertimu tidak akan bisa masuk ke keluarga Ji. Itu tidak ada hubungannya dengan nonamu. Jujur saja ya, aku dan Yanli hanya sedang ada sedikit masalah saja. Meski Cinderella mengenakan pakaian putri, saat waktunya tiba, dia tetap harus melepasnya. Benar kan? Kenapa bagian ini kotor sekali? Ternyata semuanya benar. Ji Yanli, dasar pria sampah. Sudah berapa kali aku bilang padamu, jaga jarak dariku, aku tidak tertarik padamu. Istriku hanyalah Ruan Qing seorang. Dia tadi pergi, begitu melihat kita bersama. Apa menurutmu dia benar-benar mencintaimu? Itu bukan urusanmu. Apa? Dia memblokir nomorku? Jangan bermimpi. Mereka itu direktur dan putri orang kaya, pasangan yang sangat serasi, dan juga memiliki status yang sepadan. Kalau bukan karena pengganti cinta lama, mana mungkin giliranmu datang? Mengapa kamu memblokir saya? Saat ini aku sangat ingin membuat semua orang di dunia tahu bahwa kamu adalah istriku. Ji Yanli, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Tapi kita hanya menikah secara kontrak. Aku tahu, menikah kilat membuatmu merasa tidak tenang, tapi maukah kamu mempercayaiku? Selamat pagi, Nyonya Ji. Saatnya untuk sarapan. Aku tidak lapar. Tapi aku yang lapar. Tunggulah aku pulang malam ini, rayakan ulang tahun bersamaku. Wah. CEO dan Nyonya, ya ampun. CEO, masih pagi begini sudah bicara soal pekerjaan dengan Nyonya? Aku tidak tahu mengapa, belakangan ini, leherku selalu terasa agak gatal. Coba kamu lihat. Benar, CEO. Di leher Anda ada? Sudahlah, pergi sana bekerja. Semuanya, apa kalian paham? Kisah cinta bos dingin menjadi nyata. Kuharap kita bisa selamanya bersama. Nyonya, gawat. CEO mengalami kecelakaan mobil. Apa? Kamu sudah bangun? Syukurlah kamu tidak apa-apa. Kamu benar-benar membuatku takut.
Katakanlah, kemarin malam saat ulang tahunmu, apa yang ingin kamu sampaikan padaku? Siapa kamu? Yanli, kamu tidak apa-apa? Kamu benar-benar membuatku takut. Dia baik-baik saja, lepaskan tanganmu. Aku tidak apa-apa, kamu pergilah. Dengar tidak? Nonamu, jika tidak ada masalah di sini, kamu keluar saja dulu. Maksudku itu kamu? Kamu yang keluar. Apa yang kamu bicarakan? Dokter, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Pasien sepertinya mengalami kehilangan ingatan sementara akibat luka di bagian kepala, tapi tidak ada masalah yang terlalu besar. Hilang ingatan? Nonamu, ada aku di sini. Kalau tidak ada hal lain, kembalilah untuk istirahat. Ceo, Nona Ruan adalah istri Anda yang sebenarnya. Aku tahu. Nona Ruan, dilihat dari kesepakatan ini, sebelumnya kita tidak punya perasaan apa-apa. Pernikahan ini hanyalah sebuah transaksi. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa segera mengurus prosedur perceraian. Dulu kamu yang bersikeras untuk menikah. Kalau begitu, aku minta maaf. Yanli masih sakit sekarang. Ruan King, kamu harus lebih memakluminya. Yanli, kamu benar-benar brengsek. Ma, aku berencana pulang dan tinggal di rumah. Ruan, Ji muda saja belum pulih. Sepertinya kurang baik jika kamu pulang sekarang. Apa kamu berencana untuk bercerai? Cerai? Aku bahkan belum pernah terpikir untuk bercerai. Seandainya dia ingat kembali, bagaimana kalau dia mencari masalah denganku? Kalau begitu, kamu harus berusaha keras. Putriku, semangat ya. Yanli, aku tidak percaya kamu bisa benar-benar melupakanku. Ruan, kenapa kamu tidak masuk? Ruan, nenek tidak menyukainya. Dia itu seperti istilah yang sering kalian katakan, teh apa ya? Teh hijau. Teh hijau? Benar, si wanita rubah yang sok polos itu. Nenek tidak menyukainya. Dia terus saja menempel pada Yanli, sungguh tidak tahu diri. Yanli juga sama saja, dia sama sekali tidak menjaga kehormatan sebagai suami. Tapi, hal semacam ini, semuanya tergantung pada Yanli kan? Sikap Yanli tentu saja sama dengan nenek, dia sangat amat mencintaimu. Posisi kamu di hatinya, tidak akan ada yang bisa menandingi. Semangat ya. Yanli, aku sengaja memasak sup ayam ini pagi-pagi sekali untukmu, minumlah sedikit. Aku sudah makan. Maaf, aku tidak sengaja. Kalau begitu habiskan sup ini, dan aku akan memaafkanmu. Ruan King, aku harap ke depannya lebih baik kita tetap menjaga jarak. Saat ini aku sama sekali tidak memiliki perasaan padamu. Nona Ruan, mohon maaf. Aku juga memasakkan sup ayam. Yanli, kamu tahu sendiri kan? Aku tidak bisa memasak. Demi membuatkan sup ayam ini, tanganku sampai luka melepuh. Selama kamu di rumah sakit, biarkan aku memasak untukmu setiap hari, ya? Tidak usah. Bagaimanapun juga, aku dan dia adalah suami istri. Nonamu, sebaiknya kerjakan saja pekerjaanmu sendiri. Ruan King, apa setiap hari kamu tidak punya pekerjaan penting untuk dilakukan? Aku tidak ingin kamu membuang-buang waktu demi diriku. Muzen, dia merawatku dengan sangat baik. Ji Yanli, cepat sekali kamu melupakan kebaikan orang, kamu memang pandai dalam hal itu. Ruan, ayo kita pergi. Oh iya, saat aku sedang hilang ingatan, apa kamu mengandung? Padahal ini jelas karena aku lebih gemukan. Lebih baik gunakan kesempatan ini saja. Benar, aku memang sedang hamil. Ini adalah anakmu. Ruan, karena dia sudah hilang ingatan, lebih baik putuskan hubungan dengannya sekarang juga.
Tapi, aku sudah jatuh cinta padanya. Jika demikian, maka kejarlah dia kembali dengan berani. Aku mendukungmu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Ayo, kita kembali sekarang. Kamu hilang ingatan? Aku tidak menyalahkanmu. Tapi yang aku kandung ini adalah anakmu. Muzen, aku memang hilang ingatan, bukan hilang akal. Mana mungkin aku menipumu? Halo pengacara, segera datang ke rumah sakit, berikan edukasi tentang tindak pidana penipuan kepada nonamu. Aku cuma bercanda. Kenapa setelah hilang ingatan, kamu jadi seserius ini? Nonamu, bercanda ini tidak lucu. Istriku adalah Ruan King. Kue mangga ini, ku buat sendiri tadi pagi, cobalah sedikit. Untuk apa kamu datang lagi ke sini? Kamu selalu mengaku mencintainya, tapi kamu bahkan tidak tahu dia alergi mangga. Bukan begitu, tadi aku membelinya di depan rumah sakit. Nonamu, kamu harus menurunkan berat badan. Berhentilah menipu orang dengan lemak di perutmu. Yanli, kamu tidak apa-apa. Dulu aku menaruh sedikit mangga di atas salad, dan itu hampir membuatmu celaka. Tidak disangka kamu amnesia, bahkan tidak ingat hal ini lagi. Kalian, Nonamu, mari kita keluar sebentar. Wah, lihat dia. Dia sangat tampan ya. Gadis kecil, jangan berisik. Biarkan dia tidur sebentar. Melihat kondisinya, dia pasti tidak tidur nyenyak semalam. Aku dan dia adalah... Apa kamu mau bilang kalian sudah ditakdirkan berjodoh? Gadis kecil, mengantrelah di belakang. Begitu dia bangun, aku ingin memperkenalkan anak perempuanku padanya. Apa? Tentu saja tidak boleh. Kecilkan suaramu. Aduh, anak muda, apa kamu sudah punya pacar? Aku ingin mengenalkan seseorang kepadamu. Tolong beri jalan. Tidak masalah jika sudah punya pacar. Apakah kamu keberatan mencari yang lain? Ada seseorang yang akan keberatan. Maaf, aku sudah menikah. Dan ini istriku. Tolong beri kami jalan. Aku mau membawanya pulang. Pria tampan, apa kamu sendirian? Ada apa? Hati-hati. Nyonya J, caramu menggoda pria sangat murahan. Kamu sudah mengenaliku. Tentu saja. Aku ingin tahu, apa lagi yang akan Nyonya J lakukan? Kamu... Lihat saja pembalasanku nanti. Apa kamu suka? Ini khusus kupersiapkan untukmu. Jian Li, kenapa kamu tidak melihatku? Rapat video berakhir, kalian segera rapikan semua datanya, lalu kirimkan kepadaku. Rapat dibubarkan. Memalukan sekali. Memalukan sekali. Nona Ruan, setelah kita bercerai nanti, aku tidak akan memberikanmu kurang dari apa yang seharusnya kamu dapatkan. Jadi jangan gunakan trik murahan seperti ini lagi. Mulai dari sekarang, aku mohon padamu, jauhilah aku. Jian Li,
Kamu telah melakukan begitu banyak hal yang membuatku merasa bahagia. Tapi sekarang, kamu justru lepas tanggung jawab dan ingin meninggalkanku. Apa arti diriku yang sebenarnya di dalam hatimu? Presiden, apakah setelah ini saya harus tetap mengawasi Nyonya? Maksudmu foto-foto ini semuanya adalah foto yang aku minta seseorang untuk mengambilnya dulu? Benar, Presiden. Dulu Anda takut Nyonya akan menghadapi bahaya, jadi Anda meminta seseorang untuk selalu mengikuti dan melindunginya. Sebenarnya sebelum Anda hilang ingatan, Anda sangat mencintai Nyonya, Anda bahkan membuat banyak kata sandi, menggunakan tanggal ulang tahun Nyonya. Ulang tahun Ruan King? Ternyata begitu. Ruan-Ruan, mengapa kamu sendirian di luar? Apa kalian sedang bertengkar? Katakan padaku, mengapa pernikahan saya begitu penuh rintangan? Ruan-Ruan, apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu. Jika sudah tidak sanggup lagi, Jika sudah tidak sanggup lagi, aku akan mencoba bertahan sedikit lebih lama. benar, cobalah bertahan sebentar lagi jika memang harus. Bocah Jianli itu benar-benar orang yang brengsek. Kenapa setelah hilang ingatan dia jadi seperti kehilangan akal sehat? Benar, ucapanmu benar. Di saat seperti ini aku harus lebih kuat. Aku harus merebut Jianli kembali. Apa peduliku soal hilang ingatan? Ayo pergi. Aku lapar. Temani aku makan. Aku ingin pulang. Aku sudah menelpon Jianli, dia akan segera datang menjemputmu. Sebenarnya, aku menyukaimu. Apa? Apakah kamu menyukaiku? Jianli, kamu benar-benar pria jahat. Aku sangat menyukaimu. Tapi kamu tega melupakanku. Katakan, apakah kamu sebenarnya menyukaiku atau tidak? Suka. Aku selalu menyukaimu sejak dulu. Seandainya aku tidak pergi ke luar negeri beberapa tahun itu, pria bernama Jianli itu tidak akan punya kesempatan. Jianli sebenarnya orang yang sangat baik. Dia sudah membuatmu sangat sedih, dan kamu masih menganggap dia baik? Dia bersedia di depan semua orang, mengakui bahwa aku adalah Nyonya Ji. Dia juga selalu bisa. Saat aku ditindas, menjadi orang pertama yang tampil membelaku. Semua itu aku pun bisa melakukannya. Maaf merepotkan Anda karena telah menjaga istri saya. Jianli, kamu datang untuk menjemputku. Tuanan, kalau kedepannya kamu ingin mengajak istriku bertemu, tolong beritahu aku terlebih dahulu. Aku rasa dengan siapa Ruan-Ruan bertemu, seharusnya itu menjadi pilihannya sendiri. Bagaimanapun juga dia adalah orang yang bebas. Dia tentu saja bebas, tapi apapun yang ingin dilakukan istriku, aku akan selalu menemaninya. Aku pergi dulu. Kamu sudah pulih ingatannya? Belum? Tetapi melihat perasaanmu yang begitu dalam kepadaku, aku rasa aku bisa memberimu satu kesempatan. Jianli, aku sungguh sangat mencintaimu. Aku tidak ingin berpisah lagi denganmu. Aku bersumpah. Apa yang aku katakan adalah kejujuran. Balala, peri kecil. Berubahlah kembali menjadi Jianli. Aku bersumpah. Apa yang aku katakan ini sungguh tulus. Lain kali kalau mau minum alkohol, ajak aku. Balala, peri kecil.
Tanda tangani kontraknya. Kontrak apa? Ini kopi yang baru saja digiling. Ini kue dari restoran berbintang Michelin. Anda sudah lelah datang kemari? Silakan ganti sandal dulu dan beristirahatlah sejenak. Maaf, boleh saya bertanya? Apakah ini perusahaannya Presiden Zhang? Mari kita sambut kedatangan Nona Ruan dengan meriah. Presiden Zhang, kontrak ini sungguh sangat penting. Saya sudah memeriksanya berkali-kali. Bagaimana kalau Anda memeriksanya kembali dengan teliti? Tidak perlu, tidak perlu. Apapun yang Anda katakan boleh saja. Maksud saya adalah, saya percaya pada kemampuan Anda. Bagaimana dengan proyek di tempat Presiden Zhang? Sudah diatur dengan baik? CEO, Anda tenang saja. Semuanya tidak ada masalah. Anda cukup tenang. Menunggu waktu pulang ke rumah dan merayakannya bersama Nyonya. Presiden Zhang, bukankah ini terlalu gegabah? Tidak, sama sekali tidak. Saya sangat puas. Nona Ruan, Anda akan menjadi bintang baru di industri tahun depan. Ini bunga pemberian perusahaan kami untuk Anda. Ternyata dia orangnya. Yang berani merebut kerja sama keluargamu? Kupikir orang hebat dengan kemampuan luar biasa. Ternyata cuma kamu. Sudah tak punya kemampuan, hanya bisa mengandalkan bantuan Yanli lewat jalur belakang. Presiden Zhang, apa yang terjadi ini? Selamat atas penyelesaian kerjasamanya. Apakah kamu yang membuat Presiden Zhang bekerja sama denganku? Ada apa? Apakah tidak berjalan lancar? Ini semua berkat dirimu. Sangat lancar. Aku telah menjadi sosok yang paling aku benci. Selama ini aku bekerja keras, hanya untuk membuktikan kemampuanku sendiri, bukan dengan cara seperti ini. Ini hanya kerjasama kecil saja. Lagi pula, dengan kemampuanmu itu, ini bukanlah hal sulit bagimu. Jika ini kompetisi yang adil, aku bisa menerimanya. Tapi jika dengan cara begini, semua orang hanya akan menganggap aku bergantung padamu. Siapa yang berani membicarakanmu? Ji Yanli, jangan lagi ikut campur dalam hidupku. Ruan-Ruan, Selamat ya, Bos dan Nyonya. Apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Senior Ningran, kenapa kamu juga ada di sini? kebetulan saja lewat. Kenapa kelihatannya wajahmu? Tampak tidak senang? terima kasih sudah menemani istriku mengobrol. Biar asistenku yang membayarmu. Ji Yanli, apa yang kamu lakukan? Ini senior sekolahku, Ningran. Tuan, tolong bicaralah baik-baik. Lepaskan Ruan-Ruan. Ruan-Ruan, dia ini adalah istriku. Ji Yanli, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Aku sudah bertanya kepada asisten Chen. Aku menyuruhnya memperhatikan pekerjaanmu. Tidak menyangka dia memperhatikannya seperti ini. Tapi bukankah dia tetap menuruti perintahmu? Aku minta maaf padamu. Mulai sekarang untuk segala hal, aku akan menghormatimu. Ji Yanli, masalah hari ini tidak bisa sepenuhnya menyalahkanmu. Sebenarnya, kamu bisa mencoba untuk sesekali mengandalkanku. Maaf, Senior Ningran. Mengapa Anda juga ada di sini? Ruan Ching, kamu juga ada di sini? Aku juga baru saja mulai bekerja di perusahaan ini. Ruan-Ruan, aku tidak suka caramu menatap Ningran. Tuan Ji, bukankah pemikiranmu sudah terlalu jauh? Sepertinya ini saatnya aku meninggalkan jejak pada dirimu, agar orang lain tidak mendambakanmu. Apa yang kamu lakukan, dasar pria kurang ajar? Dia sekarang sudah mendekati CEO G Corporation. Entah cara licik apa yang dia gunakan. Aku tahu, gadis kecil seperti Ruan Ching itu tidak akan bisa mengalahkanku.
Cari cara untuk menyelidiki Ningran, lalu pindahkan dia ke bagian lain. Presiden Ji, bolehkah saya tahu alasan saya dipindahkan? Ini hanyalah rotasi karyawan yang normal. Ini karena Ruan-Ruan, kan? Kamu merasa pantas menyebut nama Ruan-Ruan? Jika bukan karena Ruan-Ruan, kamu sudah dipecat dari dulu. Keluar. Kenapa Anda memindahkan senior Ningran? Jika Anda datang sebagai seorang karyawan, maka saya persilakan Anda untuk keluar. Tapi jika sebagai Nyonya Ji, Jaga sikap Anda. Ini masih jam kerja. di sini akulah bosnya. Ruan Ching, ada yang ingin aku perlihatkan padamu. Apa yang ingin kau tunjukkan, senior? Aku harus segera pulang sekarang. Maafkan aku, Junior. Ini karena aku punya dendam dengan Jian Li. Menurutmu jika sesuatu terjadi padamu, apakah dia akan merasa sangat cemas? Urusan kalian tidak ada hubungannya denganku. Cepat lepaskan aku. Katakanlah, jika aku mengambil beberapa video menarik dan menyebarkannya, bagaimana dia akan memandangmu? Tolong. Siapapun tolong. Biarkan aku merasakan pesonamu juga. Ah, tolong. CEO, saya baru saja menemukan informasi bahwa Ningren adalah putra dari karyawan yang sebelumnya dipecat. Dia sengaja mendekati Nyonya untuk membalas dendam kepada Anda. Aku sudah menemukan lokasi Ruan-Ruan. Cepat hubungi polisi sekarang. Ah, tolong. Aku juga ingin mencicipimu. Tolong. Beraninya kamu merekam video itu? Beraninya kamu punya niat buruk padaku? Rasakan ini, karena merekam video itu. Wanita kejam, berani sekali kamu memukulku, hah? Akan aku habisi kamu. Ruan-Ruan, kamu tidak apa-apa? Hanya dengan kemampuanmu ini, kamu berani menculikku? Awas. Hanya dengan kemampuanmu ini, kamu ingin melukaiku? Pergi. Jian Li. Cederanya parah sekali. Apakah terasa sangat sakit? Kalau begitu, aku akan melakukannya lebih perlahan. Tidak sesakit itu kok. Bagaimana kalau kamu bantu meniupnya? Anu, obatnya sudah selesai dioleskan. Aku tahu. Tapi menurutku masih agak sakit. Sekarang aku merasa jauh lebih baik. Ruan-Ruan, masuklah. Ada apa denganmu? Bukannya mandi dengan benar, malah menyuruhku masuk untuk apa? Tanganku terluka, jadi sulit bagiku. Kamu bantu aku mandi. Jangan bercanda. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Tanganku terluka karenamu? Tega-teganya kamu tidak membantuku mandi? Tidakkah kamu merasa terlalu berlebihan? Dokter sudah bilang kalau ini tidak apa-apa. Tapi aku sudah menyelamatkan nyawamu.
Bagaimana kamu akan membalas budiku? Aku akan mentraktirmu makan. Masih ada satu proyek yang belum aku kerjakan. Jianli, meskipun kehilangan ingatan, ternyata kamu tetap mencintaiku. Jianli, habislah kamu. Kamu akan jatuh ke dalam jerat cintaku. Ruanqing, mengapa kamu kesini? Kalian akhirnya bersatu dalam cinta sejati. Apa maksudmu? Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian. Yanli, silakan pesan apa saja. Aku pernah bekerja di kafe ini. Baiklah. Kalau begitu aku pesan 1 paket A, dan juga segelas americano dingin. Kurangi minuman dingin. Itu tidak baik untuk lambungmu. Tuan, sekarang sedang musim dingin, minumlah sesuatu yang hangat agar lambung terasa nyaman. Sebanyak apapun pekerjaanmu, jangan lupa makan. Minumlah air hangat untuk menenangkan lambung. Kamu mencari Ruanqing, kan? Pekerjaan paruh waktunya sudah selesai hari ini. CO, data Nona Ruan yang Anda minta sudah dikumpulkan semua. Kebetulan dia datang ke kantor hari ini untuk wawancara. Biarkan dia mulai bekerja di G Corporation. Baiklah. Kalau begitu aku pesan 1 gelas teh merah panas. Sebenarnya, Ruan, ada satu hal yang ingin aku katakan kepadamu sejak lama. Apa itu? Kenapa kamu terlihat sangat serius? Begini, Halo? Apa? Ibu, apa sakitmu kambuh lagi? Dokter, ibu saya memiliki golongan darah langka. Apa masih perlu melakukan donor darah? Golongan darah langka? Di formulir hasil tes ini tertulis golongan darah O. Ini golongan darah yang umum. Golongan darah umum? Jianli, beraninya kamu membohongiku. Jianli, laporan ini mengatakan kalau ibuku bukan golongan darah langka. Mengapa dokumen ini ada di dalam berangkasmu? kamu sudah melihat semuanya? Ruan, dengarkan penjelasanku. Baik, katakan saja. Aku ingin tahu trik apa lagi yang ingin kamu sampaikan. Rumah sakit tempat ibu kita melakukan pemeriksaan sebelumnya adalah bagian dari grup-grup G. Alasanku menukar laporan golongan darah itu hanya agar kamu mau menemuiku. Jadi, kamu merancang sebuah sandiwara donor darah dan menungguku datang mencarimu. Jianli, jika aku tidak mengetahuinya, sampai kapan kamu berencana untuk merahasiakannya? Aku ingin berterus terang padamu, tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Tidakkah menurutmu itu lucu? Kamu benar-benar seorang penipu sejati. Tapi kita sudah bersama. Aku mencintaimu. Bukankah itu yang terpenting? Tidak. Kamu tahu bahwa laporan ini palsu. Ingatanmu sudah lama pulih, dan sampai sekarang kamu masih saja membohongiku. Ruan, kita sudah melewati banyak hal. Kamu harus percaya padaku. Justru karena aku terlalu mempercayaimu, aku jadi seperti orang bodoh yang dipermainkan olehmu. Cintamu sangat menakutkan. Itu membuatku merasa merinding. Ruan, aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Tolong percayalah padaku. Menyakiti?
Apa kamu tahu saat ibuku dinyatakan sakit parah, betapa hancurnya perasaanku? Ji Yanli, aku tidak ingin lagi bersandiwara denganmu. Kita sudah berakhir. Ruan-Ruan, perasaanku tulus padamu. Jangan tinggalkan aku. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskannya. Kamu sungguh menakutkan. Apakah kamu sudah lama mengincarku? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud melakukannya. Ingatkah saat 3 tahun yang lalu, saat perusahaanku berada di titik terendah? Mr. Wang, dengarkan saya. Masalah proyek ini pasti akan saya selesaikan dengan baik. Tapi, halo? Mr. Wang? Sesusah apapun jangan lupa makan. Minumlah air hangat agar perutmu terasa nyaman. Sejak saat itu, aku benar-benar merasa sangat hangat. Semenjak waktu itu, aku jadi sering pergi ke restoran itu hanya untuk bisa melihatmu. Sebenarnya, tanpa sepengetahuanmu, aku sudah lama sekali mencintaimu. Jadi, ini alasanmu membohongiku? Ji Yanli? Cinta butuh kejujuran dan rasa hormat. Kamu sama sekali tidak mengerti. Sudahlah. Besok kita urus perceraian kita. Ruan-Ruan, jangan pergi. Masa tunggu perceraian adalah 30 hari. Saat ini belum bisa diproses. Kalian pulanglah dan pertimbangkan kembali. Sampai jumpa 1 bulan lagi. Ruan-Ruan, bisakah beri aku 1 kesempatan lagi? Ingin aku memaafkanmu. Temukan kembali semua mutiara yang putus itu, maka aku mungkin akan mempertimbangkannya. Nyonya, saya mohon, demi melindungi Anda, luka di bahu Tuan Presdir belum juga sembuh. Jika terus begini, lukanya bisa bertambah parah. Ruan Qing? Untuk apa kamu datang ke sini? Ji Yanli, setelah semua yang Ruan Qing lakukan padamu, masih ada apa lagi kamu di sini? Apa hubungannya denganmu? Pergi. Ruan Qing, kamu menyiksa Yanli seperti ini, apa kamu merasa bangga? Sopir, jalan. Ruan-Ruan, jangan pergi. Ruan-Ruan. 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 Anak baik, kamu sudah bangun? Nenek, kenapa nenek ke sini? Jika aku tidak datang, kamu tidak akan tahu akan jadi sekacau apa dirimu. Melihatmu yang sekarang, nenek merasa sangat sedih. Nenek, aku tidak apa-apa. Ruan-Ruan hanya sedang marah sementara padaku. Yanli sayang, cinta itu butuh toleransi, kesetaraan, dan rasa hormat. Jangan anggap Ruan-Ruan sebagai barang milikmu saja. Aku tidak begitu. Nenek tahu sendiri, aku tulus kepada Ruan-Ruan. Jika kamu memang tulus, jangan campuri dengan kebohongan. Sebuah pernikahan perlu dijaga dengan sepenuh hati. Tanyakanlah pada hatimu sendiri, dan kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Minta maaf kepada Nyonya.
Silakan nikmati sarapan Anda. Ruan, pergi kemana? Setelah Nyonya memberikan surat pengunduran dirinya, dia bilang pergi untuk wawancara kerja baru. Halo, saya datang untuk wawancara. Nona Ruan sudah datang. Silakan duduk, silakan duduk. Jangan gugup. Ayo, minum dulu. Kedatangan saya kali ini, terutama ingin membicarakan padamu mengenai produk perusahaan kami. Wawancara kerja kami kali ini, terutama ingin mencari orang yang paham tentang produk. Saya tidak tahu apakah Nona Ruan Anda. Ruan. Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Jianli, mengapa kamu kesini? Apa yang kamu bicarakan? Aku adalah Nanpei. Lihatlah baik-baik. Jianli, apakah kamu menyukaiku? Aku menyukaimu. Kalau begitu, ciumlah aku. Sampah. Masalah kecil begini saja tidak bisa dikerjakan dengan benar. Kenapa datang satu Jianli lagi? Jianli nomor 1, Jianli nomor 2. Istrimu membuatku sangat pusing, cepat bawa dia pergi. Kamu jangan pergi. Dua orang Jianli, kalian berdua adalah pembohong besar. Aku menerima pesan singkat yang mengatakan Ruan Qing dalam bahaya. Begitu sampai di sini keadaannya sudah seperti ini. Terima kasih untuk kali ini. Aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Jianli, kamu dan Ruan Qing. Pokoknya jaga dia baik-baik. Jika tidak, aku akan menggantikan posisimu kapan saja. Tenang saja, aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Jangan pergi. Temani aku sebentar. Setelah aku bangun nanti, aku tidak akan bisa lagi berbicara denganmu. Maafkan aku, Ruan. Jianli, dasar kau bajingan. Kenapa kau membohongiku? Ruan, maafkan aku. Aku tidak akan pernah menyakitimu lagi di masa depan. Tapi mengapa? Setelah semua yang kau lakukan padaku, aku masih tetap saja tidak bisa berhenti mencintaimu. Aku bersumpah, aku pasti akan menghormatimu mulai sekarang. Tidak akan membohongimu lagi. Apapun yang kau lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Berikan aku kesempatan untuk percaya sekali lagi ya. Wanita hina ini sungguh sulit dihabisi. Jika bukan karena dia, Jianli tidak akan menyudutkanku tanpa ampun, bahkan hampir menjebloskan aku ke penjara. Jika sudah bisa menabraknya satu kali, aku juga bisa menabraknya untuk kedua kalinya. Jika dia tidak tiada, rasa benci di hatiku ini tidak akan pernah reda. Jianli, sedang apa kamu di sini? Apa? Setelah tidur denganku, sekarang kamu ingin melarikan diri? Aku minum terlalu banyak semalam, jadi aku sama sekali tidak ingat apapun. Jangan sembarangan menuduhku. Bicara panjang lebar, ternyata kamu hanya tidak ingin bertanggung jawab saja, aku paham. Kamu benar-benar mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sudahlah, jangan marah lagi, aku hanya bercanda. Ruan, aku tahu kamu masih belum memaafkanku. Aku akan terus berusaha. Omong-omong, apakah kamu masih ingat kejadian kemarin? Aku hanya ingat aku meminum sedikit air. Setelah itu semuanya perlahan menjadi kabur. Tenang saja, aku akan segera menyelidiki hal ini. Bagaimana kamu bisa tahu di mana aku berada? Nanpei yang memberitahuku. Ada seseorang yang mengirim pesan anonim kepadanya. Lagi pula, hari masih cukup pagi. Bagaimana kalau kita tidur sebentar lagi?
Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Ruan-Ruan, hati-hati. Ruan-Ruan, kamu tidak apa-apa? Ji Yanli, kamu. Masih berani kabur? Ruan, bangunlah. Ruan, cepat bangun. Kamu sudah sadar? Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 1 hari? Apa yang terjadi? Apa ada bagian yang terasa tidak nyaman? Kamu siapa? Kenapa aku tidak ingat padamu? Apa dia juga hilang ingatan? Aku ini Jian Li. Ji Yanli. Tuan Ji, sepertinya kita harus tetap menjaga jarak. Lagi pula bagiku sekarang Anda adalah orang asing. Kak, kamu memanggilku apa? Tuan Ji? Ini foto kita bersama nenek. Apa kamu benar-benar tidak ingat? Nenek? Tentu saja aku ingat nenek. Tapi kenapa aku tidak mengingatmu? Kamu sedang mempermainkanku dengan amnesia terpilih ini? Tuan Ji, sedari awal kita hanya terikat pernikahan kontrak. Bagaimana kalau kita akhiri saja? Aku tidak setuju. Lihatlah, kata sandi ponselku. Semuanya adalah tanggal lahirmu. Lalu itu bisa membuktikan apa? Tunggu sebentar, aku akan panggil nenek. Berpura-pura amnesia ternyata sangat sulit, lelah sekali. Ruan-Ruan, Ruan-Ruan, cepatlah bangun, jangan menyembunyikan diri terus. Ruan-Ruan, jangan menggoda nenek lagi, nenek tahu kamu hanya berpura-pura. nenek tahu amnesiaku hanya pura-pura. Hal-hal seperti ini, semuanya sudah pernah aku lakukan saat aku masih muda dulu. Nenek langsung menyadarinya. Nenek memang yang paling pintar, tidak seperti Ji Yanli. Dia masih saja tidak sadar sedang dibodohi. Nenek juga tidak tahu Yanli mewarisi gen siapa, sampai sekarang masih mencarikan dokter kemana-mana untukmu. Dia panik karena saking khawatirnya padamu. Tapi, biarlah ini menjadi pelajaran untuknya, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya dibohongi. Di masa depan, dia tidak akan melakukannya lagi. Nenek, soal aku yang berpura-pura amnesia ini, nenek jangan sampai memberitahu siapapun ya. Baiklah, baik, selama kamu merasa senang, nenek akan menuruti permintaanmu. Terima kasih, Nek. Aku ingin mempermainkannya sedikit dulu. Sampai dia menyadari kesalahannya, baru kemudian aku akan memberitahu yang sebenarnya. Baiklah, setelah kalian berdamai nanti, berikan aku seorang cicit yang tampan. Ruan-Ruan, tidak apa-apa jika kamu hilang ingatan, beristirahatlah dengan baik, nenek akan menjengukmu lagi lain waktu. Istriku, kita sudah sangat sibuk hari ini, ayo kita beristirahat bersama. Jangan mendekat, aku tidak ingin tidur denganmu. Ingin bermain tarik ulur? Ternyata, kamu menyukai gaya seperti ini? Aku pasti akan meladanimu. Aku tidak suka yang nakal. Aku suka suami yang tahu aturan. Kalau gayamu seperti ini, sepertinya kamu bukan suami yang tahu aturan. Lalu apa mau istriku? Menurutku sih, Dulu aku seharusnya bersamamu karena uang saja. Jelas sekali ini bukan karena cinta sejati. teruslah berpura-pura. Mari kita lihat sampai kapan kamu bertahan. Baiklah. Kalau istriku suka uang, maka aku akan memberimu uang. CO, Nyonya dan Nanpe sedang mengobrol di luar. Apa Anda masih terpikir untuk melihat dokumen di sini? Nanpei,
Dia hanya seorang lelaki simpanan. Kalau mereka mau ngobrol, biarkan saja. Aku juga seharusnya pergi keluar untuk mencari udara segar. Ini mau cari udara segar atau mau membuat perhitungan dengan orang? Semangatmu terlihat sangat bagus. Apakah pemulihannya berjalan lancar? Pemulihannya sangat baik. Kamu tenang saja. Tuanan, ada keperluan apa datang ke sini? Presiden Ji, aku khawatir kamu tidak menjaganya dengan baik, jadi aku sengaja datang untuk menjenguk Ruan-Ruan. Wanitaku, tentu saja aku yang menjaganya. Tidak perlu merepotkan Tuanan lagi. Perutku agak lapar. Aku pergi makan dulu ya. Sepertinya Presiden Ji masih sangat suka terlalu percaya diri ya. Asisten Chen, proposal untuk besok. Harus diberikan padaku siang ini sebelum aku tiba di perusahaan. Baik, CEO. Proposal macam apa ini? Tulis ulang semuanya. Benar-benar sial, aku yang tidak bersalah, jadi ikut kena imbasnya. Pergi lihat apa yang sedang dilakukan Ruan-Ruan. Sudah waktunya bagiku untuk turun tangan. Nyonya, temuilah CEO. Jika Anda tidak segera ke sana, saya yang akan tamat. Apa gunanya aku menemuinya? Lagi pula aku tidak mengingatnya sekarang. Nyonya, sekarang seluruh perusahaan bergantung pada Anda. Kenapa kamu kemari? Apa aku mengganggumu? Kalau begitu aku pergi sekarang. Berhenti. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja dari situ. Jangan mendekat. Ji Yanli, kita sebaiknya tetap menjaga sedikit jarak. CEO, Nyonya, Kerja bagus. Ji Yanli. Ada apa? Apa kamu baru saja mimpi buruk? Kamu baru saja memanggil namaku? Apa itu artinya kamu sudah mengingat sesuatu? Tidak. Aku tidak ingat apa-apa. Aku hanya baru saja mimpi buruk. Masih belum mau mengaku? Aku harus berusaha lebih keras lagi, mencari cara agar dia mau memaafkanku. Aku agak haus. Bisa tolong ambilkan aku minum? Baiklah. Ruan King, bagaimana kalau aku membantumu mencari ingatanmu kembali? Bagaimana caranya? Untuk apa kamu membawaku ke sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah tempat kita berjanji untuk menikah. Aku ingin membawamu menyusuri jalan itu sekali lagi. Apa ada sesuatu yang kamu ingat? Aku. Di cuaca sedingin ini, apa yang bisa aku ingat? Lalu, bagaimana dengan cincin ini? Apa ini terlihat familiar bagimu? Bukankah ini yang sedang kamu pakai? Benar. Ini adalah cincin pernikahan kita. Coba kamu lihat. Lihat, ini sama sekali tidak pas. Cincin ini pasti bukan milikku. Kembalikan padamu. Jangan gunakan hal semacam ini untuk menipuku lagi. Ruan-Ruan, aku tahu kamu tidak hilang ingatan. Aku tahu kamu belum memaafkanku. Aku juga tahu bahwa aku telah melakukan banyak kesalahan. Tapi sekarang aku hanya berharap kamu bisa memberiku satu kesempatan lagi. Ji Yanli, aku tidak sepertimu. Aku tidak suka berpura-pura hilang ingatan sepertimu. Ruan-Ruan, jika kamu benar-benar hilang ingatan, bagaimana mungkin kamu bisa ingat kalau aku hanya berpura-pura amnesia? Aku tidak percaya kamu benar-benar lupa. Ji Yanli, jangan terlalu kekanak-kanakan.
Ruan-Ruan, disinilah tempat segalanya dimulai. Mari kita mulai dari awal lagi. Apa kamu sedang bercanda? Aku tidak sedang bercanda. Mari kita mulai semuanya dari awal. Aku janji tidak akan membohongimu lagi. Ruan-Ruan, permainan amnesia ini, berapa lama lagi kamu ingin memainkannya? Bukankah kamu yang membohongiku lebih dulu? Maafkan aku, Ruan-Ruan, ini semua salahku. Jian Li, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin tahu buku apa yang sedang kamu baca. Aku baru saja memasak sup. Apa kamu mau mencicipinya? Bagaimana? Enak. Cepat, cepat ambilkan aku minum. Aku melihatnya. Di dalam buku, katanya jahe bagus untuk meredakan panas. Makanya aku membuatnya. Apakah rasanya tidak enak? Cobalah sendiri. Jian Li, kamu sungguh curang. Kamu tadi benar-benar meminumnya? Kalau bukan begitu, apalagi? Kamu pun tahu, kemampuan memasakku kurang stabil. Aku juga tidak sengaja melakukannya. Tidak masalah. Asalkan berlatih beberapa kali lagi, lama-lama juga akan membaik. Kalau kamu habiskan semangkuk sup ini, maka aku akan percaya kamu tidak sengaja. Bolehkah aku tidak meminumnya? Boleh saja. Asalkan cium aku sekali. Duh, gaya banget sih. Memangnya aku akan membiarkanmu menang? Jangan terburu-buru. Aku akan meminumnya pelan-pelan. Berhenti minum. Nenek, cucumu ini kok pelin-pelan sekali sih? Kamu pun sama saja? Yan Li, Ruan-Ruan sedang menunggumu kembali ke kamar untuk tidur. Nenek bilang apa? Apa yang Anda katakan? Ruan-Ruan sedang menunggumu kembali ke kamar untuk tidur. Apa kamu sudah bodoh? Apa Ruan-Ruan benar-benar mengatakan itu? Mana mungkin aku membohongimu? Aku mengerti. Cepatlah. Yan Li, minumlah tehnya. Nanti saja aku minum. Sini. Duduklah di sampingku. Yan Li, apa Anda tidak takut jika aku mencuri rahasia bisnismu? Itu sangat mungkin terjadi. Jadi sebaiknya kamu jangan bertindak sembarangan. Aku mengerti maksudnya. Tapi, kenapa Anda harus melihat kontrak itu terbalik? Ada beberapa detail yang harus diperhatikan baik-baik agar mengerti. Aku sangat mengantuk. Bagaimana kalau kita... Jangan bergerak. Malam ini,
kamu jangan bercanda. Lepaskan aku. Masih ada 2 kontrak terakhir. Setelah tanda tangan, aku akan melepaskanmu kembali ke kamar untuk tidur. Kalau begitu cepatlah tanda tangan. Mataku sedang tidak nyaman. Bacakan untukku. Untuk apa Presiden Ji mencari uang sebanyak itu, sampai membuat diri sendiri sangat lelah? Tentu saja, untuk mencari uang demi menafkahimu. Besok aku akan membawamu pergi berbelanja. Selama dia melihat pakaian apapun lebih dari 2 kali, semuanya harus dikemas dan dikirim ke keluarga Ji. Baik, Presiden Ji. Yanli, berapa ukuran sepatumu? Presiden Ji, Nyonya juga melihat banyak barang untuk pria. Apakah dikirim ke keluarga Ji bersamaan? Kamu ingin membelikan sepatu untukku? Tentu saja, tidak hanya membelikanmu sepatu, pakaian dan yang lainnya juga akan kita pilih bersama. Bisa, tolong lepaskan aku? Cepatlah pergi mencobanya. Wah, bukankah ini, Nyonya Ji? Masih harus datang berbelanja sendiri? Ternyata kamu suka sepatu ini? Minta saja Ji Yanli memberikannya padamu. Dulu dia sangat royal saat memberiku hadiah. Kamu juga tahu itu dulu. Nonamu, kenapa sesekali? Selalu saja mencari perhatian di sini? Membelikan barang untuk Nyonya Ji? Jika dia suka, aku bahkan tidak keberatan. Untuk membeli seluruh toko ini? Ada apa? Tidak ada yang kamu suka? Tidak kok. Semuanya sangat bagus. Kalau begitu, kemas semuanya. Pilihlah beberapa pasang sepatu lagi. Kalau begitu, yang sepasang ini saja. Kalau begitu, tolong masukkan sepatu ini, beserta semua koleksi sepatu baru, dan bungkus semuanya. Oh iya, bagaimana dengan tasnya? Aku sudah punya banyak tas. Oh, ternyata kamu sangat menyukai tas. Kalau begitu, bungkus semua koleksi tas terbaru. Yang ada di toko ini juga. Ruan-ruan, pakaian ini sepertinya agak kependekan. Bagaimana kalau kamu mencoba ukuran yang 1 tingkat lebih besar? Celana ini juga sepertinya kekecilan. Ini memang model kasual, memang gayanya seperti ini. Lihatlah, kalau digulung seperti ini, kamu terlihat jauh lebih muda. Ruan-ruan, label harga di bagian belakang baju ini. Belum dilepaskan? Tolong bantu aku melepaskannya. Bantu aku lepaskan dong. Jangan menyentuh sembarangan. Tolong bantu lepaskan labelnya saja. Aku tidak menyentuh sembarangan. Jelas-jelas kamu yang menggenggam tanganku dan tidak mau melepaskannya. Jangan meraba sembarangan ya. Tolong bantu lepaskan label harganya. Ternyata ini pernikahan kontrak. Aku sudah tahu pasti ada yang tidak beres. Aku tidak meraba sembarangan. Jelas-jelas Anda yang memegang tanganku dan tidak mau melepaskannya. Halo? Apakah ini wartawan dari Gossip Times? Aku punya berita besar di sini. Ji Yanli, tunggu sebentar. Ji Yanli, aku sudah mengetahui seluruh kebenarannya. Boleh, kami tahu. Apakah Anda dan Nona Ruan melakukan pernikahan palsu? Pernikahan palsu. Ini dilakukan untuk memancing kemarahan nonamu? Apakah itu memang direncanakan? Sebelumnya ada rumor bahwa keluargamu dan G Corporation akan menjalin aliansi pernikahan. Lalu kenapa Anda memilih pernikahan palsu? Apakah sekarang Anda akan mengakhiri kontrak dengan Nona Ruan? Ruan King menggunakan alasan ibunya sakit keras untuk menjebak Ji Yanli ke dalam pernikahan palsu. Mimpi gadis biasa ini pun hancur di tengah keluarga kaya. Hubunganku dan istriku memang berawal dari sebuah kontrak, tetapi hal itu tidak menghalangi kami untuk tulus saling mencintai. Ruan-ruan, kamulah satu-satunya Nyonya Ji milikku. Jika tidak ada hal lain lagi, saatnya kami kembali ke perusahaan. Lihat saja pembalasanku nanti. Nonamu, apa yang bisa saya bantu? Itu Ruan King. Kenapa dia dengan nonamu berpakaian benar-benar identik? Dia pasti memakai barang palsu.
Benar-benar tukang tiru. Hanya bisa menjiplak orang, menggunakan trik semacam ini untuk naik jabatan. Kira-kira kapan dia akan dicampakkan? Lihatlah nonamu kita. Auranya luar biasa. Memang produk asli jauh lebih bagus. Bagaimana? Jianli, apa dia tidak rela mengeluarkan uang lebih untuk membelikanmu barang yang asli? Pakaian ini dipesan langsung oleh Jianli. Dari pihak label desainnya sendiri, hanya ada satu di dunia. Aku penasaran dari mana nonamu mendapatkan pakaian yang dia kenakan itu. Milikku ini tentu saja hasil pesanan khusus. Dia sendiri yang pergi membelinya. Derajat kita bagaikan langit dan bumi. Siapa yang memakai barang palsu, dia pasti merasakannya di dalam hati. Hari itu sedang tidak ada stok. Jadi sebenarnya tak disangka nonamu ternyata memakai barang tiruan. Kamu boleh terus bermain trik kotor. Tapi aku peringatkan kamu, jika kamu berani membuat Jianli menderita, aku pasti akan menghabisimu. Ruan King, tunggu pembalasanku. Halo, siapa ini? Halo, Nyonya Ji. Tuan Ji mengalami kecelakaan di sebelah timur kota. Segera kemari. Apa? Siapa kalian? Tolong, lepaskan aku. Diam dan menurutlah. Sebenarnya siapa yang harus kita bawa? Kalian bawa dia saja. Siapa kalian? Kenapa membohongiku agar datang ke sini? Jika kalian ingin mengancam Jianli, bawalah dia. Dialah istri sah Jianli yang sebenarnya. Di internet bilang pernikahan mereka itu palsu. Kalian berdualah yang benar-benar dijodohkan. Jadi lebih tepat kalau kami membawamu. Berita di internet itu semua bohong. Itu semua hanyalah rumor yang aku buat. Jianli, orang yang sebenarnya dia sukai adalah dia. Tak peduli siapa yang asli atau palsu, bawa saja keduanya. Cepat jalan. Ayo pergi. Tolong, lepaskan aku. Masih berani mencoba lari. Ruan-ruan menghilang. Cepat periksa. Mr. Wang, kamu benar-benar sudah keluar. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu telah menghancurkan perusahaan dan nama baik saya sepenuhnya. Apa kamu pikir saya akan melepaskanmu? Kemampuanmu luar biasa juga, sampai bisa membuat saya mendekam di sana begitu lama. Katakan, jika terjadi sesuatu padamu, apakah Jianli itu akan merasa sangat cemas? Lakukan apapun padaku. Jangan sakiti Jianli. Lakukan padamu? Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Saat Jianli datang nanti, aku akan membuat kalian tamat bersama. Tutup mulutnya. Coba lihat. Kamu memang tak tahu malu. Masih berani ikut campur juga. Besok, habisi dia sekalian. Baik, bos. Wah, datang kemari secepat ini untuk menyerahkan diri? Sepertinya kamu sedang mencari masalah besar. Kalian berdua sebaiknya segera pergi dari dunia ini. Jangan biarkan mereka kabur. Mari kita lihat mau kabur kemana kamu. Ruan-ruan. Hari ini, tak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Aku akan membiarkan Jianli merasakan pahitnya kehilangan orang tercinta. Lenyaplah kamu. Ruan-ruan, hati-hati. Ruan-ruan, awas. Jianli. Jianli. Lepaskan aku. Jianli.
Lepaskan aku. Ruan Qing, Ji Yanli. Kalian pantas mendapatkannya. Lepaskan aku. Ji Yanli. Ji Yanli, jangan menakutiku. Ji Yanli. Ji Yanli, bangunlah. Yanli, Yanli, kamu pasti akan baik-baik saja. Yanli, Yanli, kamu pasti akan baik-baik saja. Biarkan aku masuk. Yanli milikku ada di dalam. Sekarang sedang dilakukan penyelamatan. Mohon jangan terbawa emosi. Nyonya, karena sudah terjadi, dokter telah melakukan berbagai pemeriksaan. Tuan CEO tidak ada masalah serius. Beliau akan sadar setelah beristirahat. Oh ya, ini catatan milik Anda sebelumnya. Tolong simpanlah dengan baik. Orang yang paling dicintai, Nenek Ruan Qing. Diam-diam melihat catatanku. Sungguh membuatku terharu. CEO sebenarnya sangat mencintaimu. Hanya saja, dulu dia tidak tahu cara mengungkapkannya. Masalah kali ini menjadi sangat heboh. Sudah beberapa hari bertengger di tren media sosial. Isinya semua tentang tindakan berani CEO dalam menolong Anda. Apakah ini berdampak buruk baginya? Aku bisa maju untuk menjelaskannya. Tentu ada dampaknya. CEO sekarang sudah menjadi idaman bagi 900 juta gadis. Apakah ini kamar rawat, Presiden Ji? Apa kalian tidak tahu kalau pasien harus beristirahat? Keluar. Siapa kamu? Aku tahu. Dia adalah si Ruan Qing yang menikah palsu itu. Presiden Ji ternyata sudah menikah semudah ini. Ruan Qing, apakah kamu setiap hari membawa akta nikah itu bersamamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Ruan, aku dulu orangnya sangat kaku dan tidak peduli, dan juga tidak suka diancam orang lain. Lalu, apa yang membuatmu berubah? Karena dirimu? Karena aku? Ya, hanya karena dirimu. Ruan, mulai sekarang, aku akan melakukan segala cara untuk menjaga hubungan di antara kita. Selama kamu tidak menolakku, aku akan selalu baik padamu. Bolehkah? Saat ini aku mencium pengantin wanitaku,